Di awal cerita kita akan disuguhkan. Ada seorang ibu rumah tangga yang sedang sibuk di dapur. Dia kita sebut aja Mama Nunung. Selagi Mama Nunung sibuk, tiba-tiba aja anak laki-lakinya menghampiri dia. Kita sebut aja dia Kinoy. Terlihat begitu senangnya Mama Nunung, yang di pagi ini anak laki-lakinya udah bangun sepagi ini, dibandingin dengan anggota keluarga yang lain, selama yang dia tahu Kinoy adalah anak yang baik. Tapi nggak lama kemudian di saat mereka mengobrol, kakaknya Kinoy kita sebut aja dia Ujang, yang dimana dia menghampiri mereka berdua. Ujang sangat terganggu dengan sikap Kinoy yang selalu membantu ibunya di dapur, yang seakan-akan dirinya lupa dengan pekerjaan kuliahnya yang tak lulus-lulus. お兄ちゃんにそんな憎まれ口高いって。あ、朝ごはんの前にコーヒー飲む？もらおうかな。Di keluarga ini selain Kinoy, ada ayah ibu dan beserta kedua kakaknya. Sapri anak pertama, kerja sebagai pegawai di salah satu bank terbesar di kota, dan Ujang yang masih kuliah, tapi sebentar lagi dirinya mau lulus. Yang dimana Ujang ingin melanjutkan kuliahnya ke S2, sedangkan Kinoy kuliah masih D3. Udah 5 tahun kagak lulus-lulus. Kalau dibandingin sama kedua kakaknya, Kinoy nggak ada apa-apanya. Kedua kakaknya otaknya pintar-pintar, cuma dia doang yang kayak berasa paling bego sendiri. 兄と弟と僕の5人家族だ。兄さんは銀行に勤めるエリートで、弟は春から大学院に通う予定だ。僕はとても一流とは言えない大学に通いながら、落第もしていて、正直、兄弟たちとは比べるべくもなく。Lalu mereka pun makan pagi bersama, termasuk sang ayah yang kita sebut aja Pak Kasdun. Selagi mereka sarapan, di sini Pak Kasdun mulai menanyakan satu-satu ke semua kegiatan anak-anaknya, serta pencapaian yang telah mereka raih. Dimulai dari Sapri, yang bilang kalau pekerjaan sebagai pegawai bank sangat membosankan. Kemungkinan dia akan pindah kerja, karena ada tawaran menjadi kepala manajer dari Juragan Tahu Bulat. Gajinya juga lumayan. Bisa ongkosin emak bapaknya umroh. Sedangkan Ujang dia akan lanjut ke S2. Selain kuliah, dia juga akan mencari kerja sampingan. Sedangkan Kinoy, bapaknya juga bingung. Ini anak mau diapain? Tiap tahun kagak lulus-lulus kuliah, cuman bisa buang-buang duit orang tua. Pak Kasdun nyaranin, daripada Kinoy begitu terus, mending dia keliling aja jualan kue rangi. Mendengar perkataan bapaknya seperti itu, Kinoy jadi nggak enak hati. Merasa dirinya seakan nggak berguna di rumah ini. Seakan-akan dirinya nggak bisa membanggakan bagi orang tuanya. Mendengar ocehan Pak Kasdun, Mama Nunung jadi kasihan melihat Kinoy. Nggak tega anak bontotnya diomel-omelin begitu. Perkataan Pak Kasdun membuat Kinoy sedih. Selalu dibanding-bandingin sama kedua kakaknya. Kalau tiap hari diginiin mulu, pengen rasanya Kinoy pergi dari rumah ini. 独立して、初めて一人前になるんだぞ。な。Lalu singkat cerita, sebelum Pak Kasdun dan Mama Nunung tidur, mereka berdua terlibat percakapan, di mana di sini Pak Kasdun bilang kalau dalam waktu dekat, di mana dirinya akan ada perjalanan dinas keluar kota. Kemungkinan waktunya bisa lama, karena perusahaan tempatnya dia bekerja, yang bergerak di pembuatan sempak kuda, sedang mengalami masalah di kantor cabang. Makanya sebagai senior, Pak Kasdun harus turun langsung ke lapangan. Mendengar itu, Mama Nunung agak merasa sedih. Karena Pak Kasdun, Sapri dan Ujang akan meninggalkan rumah. Walaupun masih ada si Kinoy, tapi tetap aja dia akan merasa kesepian. Tetapi di sini, Pak Kasdun mencoba sedikit menghibur Mama Nunung. Karena kepergian mereka membuat Mama Nunung akan bisa sedikit lebih santai, dan gak selalu direpotkan dengan pekerjaan rumah, seperti biasanya. Dan Pak Kasdun berpesan ke Mama Nunung agar selalu menjaga Kinoy. Kasih Kinoy minyak ikan biar Kinoy rada pintaran dikit. Biar cepat lulus. Dan selalu pantau Kinoy kalau terlalu banyak mendekam di kamar. Lalu singkat cerita, beberapa hari kemudian, akhirnya Pak Kasdun, Sapri, dan Ujang, mulai hari ini mereka semua akan meninggalkan rumah ini. Meninggalkan Mama Nunung dan Kinoy, dengan waktu yang cukup dibilang lama, yang dimana karena mereka semua ada urusan masing-masing di luar kota. とっくに荷物はアパートに送ってんだから。そっか。
まあ二人はしっかりしてるし、何も心配することないか。しかし、家を出るのがみんな揃って同じ日なんて、こんな時も仲良し家族だね。健太、お前もしっかりやるんだぞ。大丈夫だよ。そうか。じゃあ、行ってくるな。行ってきます。行ってきます。いってらっしゃい。行っちゃった。これで健太と二人きりだね。Lalu selang sehari, kepergian anggota keluarga yang lain membuat Mama Nunung rindu. Untuk mengobati rasa rindunya itu, Mama Nunung menelepon kedua anaknya. Begitu bangganya Mama Nunung saat ini, dengan pencapaian kedua anaknya yang bisa dibilang sukses. Dan tanpa sepengetahuan Mama Nunung, diam-diam Kinoy mendengar percakapan mereka. Di sela obrolan mereka, ternyata Kinoy jadi tahu karena ternyata di rumah ini dia adalah anak pungut. Begitu hancur dan sedih mendengar fakta yang selama ini dia baru tahu. Pantesan aja Kino sangat berbeda dengan Sapri dan Ujang, yang dimana kedua kakaknya itu pinter-pinter. Dia doang sendiri yang masih blow on. Lalu singkat cerita esok harinya, di sela hari-harinya yang santai, Mama Nunung dan Kinoy pun saling berbicara. Kinoy menceritakan percakapan Mama Nunung dengan kedua kakaknya saat ditelepon. Mama Nunung begitu bahagia dengan Sapri dan Ujang. Mereka bisa melewati hari-harinya di luar sana dengan begitu baik, tapi raut kebahagiaan Mama Nunung salah diartikan oleh Kinoy. Yang seakan enggak terima. Kinoy merasa cemburu kalau Mama Nunung lebih perhatian dengan Sapri dan Ujang. Entah Kinoy kesambet setan mana, tiba-tiba aja Kinoy mencoba mendekati Mama Nunung. Dengan berani dia mengatakan kalau Kinoy sangat menyukai Mama Nunung, bukan sebagai ibunya, akan tetapi sebagai seorang wanita dewasa. Dan Kinoy dengan berani mulai menyentuh Mama Nunung. Dan adegan yang kita tunggu-tunggu pun terjadi. Yang di sini Kinoy memaksa Mama Nunung untuk mencuci cacing miliknya dengan mulut Mama Nunung sendiri. Yang awalnya Mama Nunung menolak akan hal itu. Tetapi lama-kelamaan, akhirnya Mama Nunung pun pasrah akan serangan cacing milik Kinoy. Akan tetapi hal membagongkan pun terjadi. Yang ternyata adegan itu cuma pikiran joroknya si Kinoy doang. Bisa-bisanya Kinoy yang lagi diajak ngobrol, malah pelangga-pelongo kayak orang bego. Pikirannya malah kemana-mana. Gak fokus dengan apa yang dibicarakan Mama Nunung. Bikin Mama Nunung bertanya-tanya itu bocah kenapa. ごちそうさま。